Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Risa Satika dengan NIM 1959201032, jurusan Teknologi Informasi. Tujuan saya membuat video ini untuk UTS Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengantar interaksi manusia dan komputer. Definisi interaksi manusia. Yang pertama, di bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, menginvestasikan, dan mengevaluasikan sistem komputer yang interaktif dan berbagai aspek terkait Shores 1996, sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk tercapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka. Interface tahun 1992, bidang ilmu yang terbuka untuk dipengaruhi dan dipengaruhi disiplin ilmu lain yang cukupnya meliputi teknik dan ilmu komputer sampai ilmu pengetahuan tentang manusia seperti psikologi, linguistik, dan ekonomis. Selanjutnya ada definisi interaksi manusia dan komputer. Komunikasi dua arah antar manusia dan sistem komputer. Interaksi terjadi bila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasaan tujuan. Peran interaksi manusia dalam mengambil VL. Sebaiknya konsep dasar dalam menghasilkan sebuah sistem yang memiliki antarmuka yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien, memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sebuah sistem komputer. Siklus IMK. Manusia atau user berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda layanan monitor, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard antar melakukan suatu sentuhan kecil pada mouse. Hasil inputan ini akan berubah bentuk menjadi informasi atau data yang seperti diharapkan manusia melalui monitor atau printer. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam IMK nih? Ada seperti gambar di bawah ini. Faktor pendukung dan perkembangan IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya ada aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Manusia merupakan aspek paling penting dalam interaksi manusia dan komputer sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Model manusia sebagai pemproses informasi. Informasi dapat ditanggapi melalui saluran input atau output, mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Informasi disimpan dalam memori otak. Informasi diolah dan diaplikasikan dengan berbagai cara, tergantung dengan tingkat pengalaman ilmu dan kemampuan berpikir dalam tujuan perancangan berdasarkan faktor manusia.
Setelah merencanakan sistem untuk memenuhi 7 rekayasa, sistem dapat memutuskan perhatian pada proses perancangan dan pengujian. 5 faktor manusia terukur. Human factor adalah waktu belajar, berapa lama orang bisa mempelajari cara melakukan suatu tugas yang relevan, kecepatan kinerja, berapa lama suatu tugas dilakukan, tingkat kesalahan, berapa banyak kesalahan dan kesalahan apa saja yang dibuat, pemakai, daya ingat, bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kepuasan subjektif, bagaimana kepuasan pemakai terhadap berbagai aspek sistem. Berikan kesempatan pemakai memberikan umpan balik. Meskipun perancangan ingin berhasil dalam setiap kategori tersebut, sering harus direlakan pengorbanan pada kategori tertentu. Uji semua interaktif perancang menggunakan metode yang jelas. Nah, selanjutnya ada materi Viranti interaktif. Di dalam konteks interaksi manusia, suatu Viranti memungkinkan komunikasi antar manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi, dan diantaranya Viranti input bagi komputer, misalkan keyboard, mouse, dan lain-lain. Viranti output terdiri misalkan tampilan monitor, speaker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada Viranti input atau output. Di dalam konteks interaksi manusia dan komputer, suatu Viranti memungkinkan komunikasi antar manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik dikalifikasikan sebagai Viranti masukan ke komputer, misal keyboard, Viranti keluaran dari komputer, misal speaker. Peralatan input. Yang pertama ada keyboard. Yang kedua ada mouse. Nah, yang ketiga ada joystick, yang keempat ada trackball, dan yang kelima ada link fan. Yang keenam ada track point dan touchscreen. Panduan memilih Viranti. Pertimbangkan karakteristik dan user sekarang dan masa datang. Cocokkan karakteristik Viranti, masukkan terhadap persyaratan yang diminta. Pertimbangkan penelitian sebelumnya. Unjuk rasa user, ujilah Viranti, masukkan di dalam lingkungan kerja. Optimalkan sifat-sifat Viranti yang mudah dimodifikasi. Selanjutnya ada Viranti keluar. Yang pertama ada monitor dan printer. Nah, seperti gambar di sampingnya. Ragam dialog interaksi, materi selanjutnya. Pengertian ragam dialog. Tahukah Anda tentang dialog? Secara umum, dialog merupakan proses komunikasi antar dua atau lebih agen dalam dialog, maka harus dipertimbangkan agar memenuhi keindahan semiosis dan pengerti. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antar user dan sistem komputer. Jadi, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komputer antar satu atau lebih dalam mengambil kaidah informasi. Selanjutnya ada tujuan ragam dialog. Untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap
teknik dialog yang akan disajikan. Nah, di sini ada sifat-sifat ragam dialog. Komprehensif pengolahan dalam penerapan. Nah, selanjutnya ada, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dialog interaktif, ragam dialog interaktif. Dan selanjutnya ada materi selanjutnya, user interface design. Desain user interface adalah proses yang digunakan desain untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomutasi dalam fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desain adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Desain user interface dibagi menjadi 3 format, yaitu grafis user interface, GUI, voice controlled interface. Yang ketiga ada gesture based interface. Untuk mendesain user interface, kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Pengguna menilai desain dengan cepat dan peduli dengan usabilitas dan likuiditas. Mereka tidak peduli dengan desain, namun mereka ingin menyelesaikan tugas dengan mudah dan dianggap sedikit usaha. User interface juga harus menyenangkan. Ketika desain yang kita buat dapat dengan memprediksikan kebutuhan pengguna, mereka akan senang dan akan terus kembali. User interface harus mengkomunikasi nilai dari brand, memperkuat kepercayaan. Nah, materi selanjutnya ada graphical user interface. Dalam teknologi komputasi antarmuka pengguna, grafis atau AVG adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis antara pengguna dan komputer. Graphical User Interface atau GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis, bukan piranti teks antar pengguna dan komputer. Tindakan pengguna dalam AVG dapat dilakukan secara langsung pada aplikasi dengan menggunakan piranti alat input seperti keyboard dan mouse. Materi selanjutnya ada user. Singkatan user experience adalah bagaimana pengalaman menggunakan dalam berinteraksi dan menggunakan produk digital Anda. Pengalaman ini terlihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka, entah itu dari desain user interface yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang membuat pengguna frustasi karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
kalau sudah begini ada banyak efek buruk yang bisa terjadi kepada Anda. Nah, di sini ada tips penerapan user explicit. Efek dari user explicit yang buruk di atas menyeramkan, bukan oleh karena itu. Berikut saya berikan 5 tips untuk meningkatkan user explicit agar kalian terhindar dari efek-efek tersebut.